Iya, iya. Tak mulai ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Wa inna asdaqal hadithi kalamullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah kulla dhalalatin finnar a'adzana wa yakun minan nar. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita muji Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini, hari yang cerah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di berbagai tempat mendapatkan ujian, musibah. Sementara kita mendapatkan keamanan, maka tentu kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan nikmat tersebut. Ya, diberikan nikmat tersebut. Dan seorang itu hendaklah sering-sering melihat ke bawah. Sering-sering melihat ke bawah agar dia tidak meremehkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi telah ingatkan, "Unzuru man huwa asfala minkum." Lihatlah kepada orang yang posisi mereka di bawah dari kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Dan jangan melihat ke atas. Fawa ajdaru alla tazdaru nikmatallah alaikum. Maka ini akan membuat kalian itu tidak meremehkan nikmat Allah SWT atas kalian. Jadi melihat ke bawah, melihat kondisi orang-orang di bawah kita. Kadang kita mengeluh, kenapa seperti ini, seperti itu. Ini ketika kita membandingkan orang yang di atas kita. Nah, tapi coba lihat orang di bawah kita, maka tentu akan kita menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama memberikan nasihat, kalau engkau ingin melihat besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada engkau, maka pejamkan matamu. Ya, pejamkan matamu. Kita tutup mata. Masya Allah, ternyata nikmat penglihatan, nikmat yang begitu besar, ya, yang begitu besar. Jadi cukup tutup mata kita, maka bandingkan. Ternyata kita mendapatkan nikmat yang begitu besar. Ya, tadi kita singgah sholat, nah, ternyata ketemu orang di samping kita, itu tidak sempurna penciptaannya. Tidak sempurna penciptaannya, maka langsung muncul kesyukuran. Jadi seorang hamba itu betul-betul perlu untuk sering-sering melihat ke bawah, sehingga dia tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita dimudahkan untuk belajar. Mau taklim, alhamdulillah banyak guru-guru kita. Banyak saat yang bisa mengajarkan ilmu, disyukuri. Di tempat lain, itu sebagian orang mereka berjuang untuk mendatangkan guru. Ya, di antara guru kita itu pernah bercerita, pernah suatu waktu
beliau safari dakwah ke Kalimantan, ya ke daerah Kalimantan. Maka ya teman-teman di sana, ikhwan di sana, itu tanya kepada guru kita bahwa ya Ustadz mau minta berapa? Berapa satu bulan? Semua kita siapkan. Yang penting tinggal di sini. Jadi mereka tidak pikir uang, mereka tidak pikir biaya. Yang penting ada guru yang mengajari mereka. Sementara kita, masya Allah, luar biasa banyak ustadz yang datang ke tempat kita. Daerah kita, ya Pare-Pare ini luar biasa. Dari berbagai daerah, Pindrang, Sidrap, Baru, atau kan dari Makassar, ya singgah di tempat kita, datang ke tempat kita. Maka kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dinikmati hal tersebut. Nah, tinggal bagaimana caranya memperbaiki cara belajar kita. Kalau ingin mendapatkan peningkatan, maka perbaiki cara belajarnya. Ingin meningkat, perbaiki cara metode belajarnya. Ala kulli hal, seorang yang bersyukur Allah SWT, dia akan memanfaatkan nikmat tersebut untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya majelis ilmu, dia datang majelis ilmu tersebut. Dia memperbaiki hatinya, betul-betul datang ingin mengangkat kebodohan dalam dirinya. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala boleh berkata, al-ilmu la ya'dihu syai' liman sahat niyatuhu. Ilmu itu tidak ada yang bisa menandinginya, tidak ada yang bisa mengalahkan kehebatan, kebaikan, keutamaan ilmu tersebut. Tapi liman sahat niyatuhu, bagi siapa yang benar niatnya. Siapa yang benar niatnya. Maka beliau ditanya, kaifa tasihhun niyah? Bagaimana niat itu bisa menjadi benar? Maka beliau menjawab, yanwi ayyarfal jahla an nafsi wa an ghairihi. Dia meniatkan mengangkat kejahilan, kebodohan dalam dirinya dan juga kepada selainnya. Ini cara memperbaiki niat. Kita belajar untuk menghilangkan kebodohan, kejahilan dalam diri kita. Kita ingin memperbaiki diri kita, yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Kita ingin orang-orang di sekitar kita yang kita cintai agar juga menjadi tahu mana perintah, mana larangan. Nah, ini memperbaiki niat. Begitu pula kita berniat untuk bisa mengamalkan ilmu tersebut dan menghidupkan dari ilmu. Dan di antara perkara-perkara yang wajib untuk kita pahami adalah, terutama bagi para wanita, yaitu masalah haid dan nifas. Masalah haid, ya, istihadah dan nifas, masalah darah pada wanita. Sebelumnya telah kita lewati ya beberapa penjelasan dari Syekh Fauzan hafizahullah taala tentang haid dan hukum-hukumnya. Ya, haid dan hukumnya. Maka insyaallah taala kita akan lanjut kembali dari poin-poin yang telah beliau sebutkan sebelumnya. Kemudian kata beliau, setelah menyebutkan tentang hukum-hukum, bahwa ya diharamkan bagi wanita haid untuk dijimai. Nah, begitu pula wanita haid tidak boleh bersolat dan berpuasa. Kemudian diharamkan bagi wanita haid menyentuh mushaf tanpa pembatas. Yang kita telah jelaskan ya, sisi perbedaan pendapat di antara ulama masalah tersebut. Begitu pula yang keempat, diharamkan bagi wanita haid untuk tawaf di Ka'bah. Ya, tawaf di Ka'bah. Ya, sepakat ulama tentang haramnya wanita haid tawaf di Ka'bah. Yang kelima, itu diharamkannya wanita haid untuk tinggal di masjid. Setelah kita terangkan ya pendapat yang yang selain dari tersebut, bahwa ya insyaallah tidak masalah ketika dia bisa dia mampu menjaga kebersihan masjid. Ya, kebersihan masjid. Di antara dalil yang telah kita sebutkan sebelumnya. Dan juga boleh sebutkan bahwa boleh wanita haid untuk ya berzikir, tetap berzikir.
Nah, dan juga boleh istinta dengan wanita haid. Jadi selama tidak terjadi gol, ya, tanda kutip ya, itu tidak ada masalah. Kalau sekedar istinta, mencumbu ataukah menikmati, maka tidak ada masalah. Yang penting tidak terjadi ya timba masuk ke dalam ember. Nah, ini. Sekarang kata beliau faedah fi hukmi as-sufrati wal qudrah. Ya, hukum cairan kekuningan ataupun cairan keruh. Jadi as-sufra itu kata beliau syai'un kas-sadidi ya'luhu sufratun. Dia sesuatu mirip dengan nanah. Warnanya agak kekuningan. Sufra ini. Adapun kudrah, dia sesuatu seperti warna air, bening-bening tapi yang kotor. Air kotor, air keruh. Itu namanya kudrah. Sekarang apa hukum dari sufra dan kudrah ini? Ketika ada pada wanita, maka kata beliau, jika keluar kudrah atau sufra ini di masa kebiasaan haidnya, maka dia dianggap sebagai darah haid. Jadi keluar di masa-masa haidnya, biasanya di awal bulan haid, tiba-tiba muncul cairan ini, maka itu dianggap sebagai darah haid. Ataukah dia kelihatannya tidak keluar darah lagi, tapi masih di masa haid, biasanya dia haid 3 hari atau haidnya 4 hari. Hari ketiga terhenti darahnya keluar. Hari keempat keluar cairan tersebut, kekuningan atau cairan keruh ini. Sementara kebiasaan dia 4 hari, maka dia dianggap sebagai bagian dari darah haid. Karena dia keluar di masa-masa kebiasaannya. Tapi kata beliau, wa in kharaja fil mar'ati fi ghairi waqtil adati. Jika ternyata 2 cairan ini keluar selain di waktu kebiasaan haidnya. Biasanya dia haid di awal bulan, ternyata keluar di pertengahan bulan. Ataukah dia haid biasanya 4 hari, dia sudah suci, mandi junub, tiba-tiba hari kelima keluar. Jadi dia keluar di luar kebiasaan haidnya. Maka ini tidak dianggap sedikit pun. Ya, tidak dianggap sedikit pun. Tidak ada masalah. Berdasarkan hadis Ummu Atiyah radhiyallahu anha, kata beliau, kunna la nu'adul qudrata was sufrata ba'da tuhri syai'an. Kata Ummu Atiyah, kami dulu itu tidak menganggap sama sekali cairan keruh atau cairan kekuningan tersebut setelah suci sedikit pun. Artinya tidak dianggap, ya tidak ada apa-apa, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Berarti dia dianggap suci. Nah, jadi kapan dia keluar di luar masa-masa haidnya, adatnya, maka tidak dianggap sebagai bagian dari haid. Ya, bagian dari haid. Ini ilmunya penting juga untuk suami mengetahuinya. Ya, siapa tahu dia lagi kebelet, ya meloladai, sementara ada cairan ini, maka dia lihat kapan dia keluar. Jadi kalau dia keluar di masa-masa haid kebiasaannya, maka dianggap masih haid. Tapi kalau dia keluar di luar kebiasaan, maka ya tidak ada masalah. Bukan penghalang. Ya, bukan penghalang. Silakan maju kalau mau. Ya. Maka ya jika 2 cairan ini keluar tadi di masa haidnya sebelum suci, maka dia mengambil hukum-hukum seputar ya darah haid. Yang telah tadi kita sebutkan ya beberapa hukum dari hal tersebut. Jadi dilarang gol, ya, dilarang tawaf dan seterusnya. Nah, pembahasan berikutnya. Malladhi ta'rifu bihil mar'atu
nihayata haidiha, dengan apakah seorang wanita mengetahui selesai masa haidnya. Ya, selesai masa haidnya. Kata beliau, ta'rifu dzalika binqita'id dami wa dzalik bi ahadi alamatain. Dia mengetahui tersebut dengan terhentinya darah, dan itu dengan dua tanda. Salah satu dari dua tanda. Ya, salah satunya ya. Tanda yang pertama itu nuzulul qassati al-bayda, yaitu keluarnya cairan putih. Cairan putih. Jadi dia cairan berwarna putih yang mengikuti darah haid. Nah, mirip dengan ya, cairan gips. Nah, jadi dia cairan putih, tapi kadang juga dia selain warna putih. Selain warna putih. Nah, ini tergantung dari kondisi perempuan. Tidak semua perempuan pasti sama warnanya. Ya, kan kadang beda-beda. Ada mungkin yang putih ataukah ada yang agak keruh-keruh ataupun yang lainnya. Nah, intinya bukan darah yang keluar, tapi cairan. Ya, cairan. Ini cara yang pertama. Tanda kedua kata beliau itu al-jufuf. Sudah kering. Ya, sudah kering. Caranya bagaimana? Itu antudkhila khirqatan au qutnatan fi farjiha. Nah, dia masukkan kain atau kapas ke dalam kemaluannya. Nah, dia cek. Lalu dikeluarkan. Jika dia kering, tidak ada sesuatu padanya melengket, tidak ada dari darah, tidak ada dari kudroh, tidak ada sufroh, nah, berarti dia sudah suci. Nah, ini cek langsung ya. Nah, dicek langsung. Insya Allah perempuan paham itu. Nah, dia paham ilmunya, karena setiap bulan insya Allah ya, berulang. Jadi harus kuasai betul ya, karena nanti berpengaruh. Nah, jadi dia terkait dengan hukum-hukum seputar sholat, puasa, hubungan dengan suami istri dan yang ibadah-ibadah yang lainnya, itu berpengaruh. Maka sangat penting bagi untuk mengetahui secara detail ya perkara-perkara yang demikian. Ya, perkara-perkara yang demikian. Nah, kemudian poin yang keempat, ma yalzamul al-haidah inda nihayati haidiha. Apa yang mesti dilakukan oleh seorang perempuan ketika selesai masa haidnya? Ya, selesai masa haidnya. Yaitu yalzamul haidu inda nihayati haidiha an taktasila. Dia harus, jika dia selesai dari haidnya, dia harus segera mandi. Harus segera mandi. Yaitu dengan menggunakan air biniyati thaharah fi jami badaniha. Dia gunakan air pada seluruh badannya dengan niat bersuci. Jadi harus ada niat, bukan sekedar basahi badannya semuanya, bukan sekedar bersih-bersih, tapi dia niat untuk mengangkat hadatnya. Dia niat untuk mandi junub, mandi besar. Ya, diopacing kata orang Bugis ya. Jadi harus ada niat. Dan mandi junub ini, ya mungkin saya pernah singgung ya, itu ada dua cara. Ada namanya cara cukup, ada cara sempurna. Ya, cara cukup dia meniatkan niat mandi junub lalu membasahi seluruh badannya. Asy-Syaikh Razak Al-Badr hafizahullah boleh tambahkan wajibnya istinsyak dan kumur-kumur. Karena itu bagian dari wajah. Ini khilaf ya, tapi beliau wajibkan kumur-kumur dan istinsyak. Jadi cukup ini cara cukup. Dia berniat lalu basahi seluruh badannya, dia mandi. Ya, anda kata orang ada yang junub lompat ke sungai, dia berniat untuk mandi junub, maka sah. Ya, sah mandinya. Ya, biar dia kata orang ya diobali, tidak pakai sabun, tidak pakai sampo, jelas dia basahi seluruh badannya. Itu sah. Yang penting tadi berniat. Atau dia lompat ke pantai misalnya.
Maka ini sudah sah. Tapi khusus perempuan ya ada hukum tersendiri ya, hukum mandi di tempat umum. Itu ada rincian di situ. Ya, lalu lihat jika dia sudah suci maka segera mandi. Segera mandi. Liqauli sallallahu berdasarkan sabda Nabi sallallahu, fa idza aqbalat haidatuki fada'is salata. Jika haidmu datang maka tinggalkan salat. Wa idza adbarat iktasili wa sholli. Rahul Bukhari. Jika dia sudah selesai berlalu maka mandilah dan salat. Ya, mandi dan salat. Jadi perintah untuk mandi. Wasifatuhu kata beliau antanwiya raf'al hadathi atau taharata lis-shalah wa nahwaha. Dia niatkan untuk mengangkat hadat atau bersuci untuk salat ataukah semisalnya. Lalu mengatakan ya bismillah, ya, diucapkan bismillah thumma tufidul ma, dia tuangkan air ala jami jismiha kepada seluruh badannya. Wa tarwi usula sya'ri ra'siha. Dia mengurai dari dasar kepalanya, rambut kepalanya. Dan tidak mesti dia membuka kepangan rambutnya. Baik. Ingkana jika dia mengepan rambutnya, cukup dengan memasukkan air ke sela-sela rambutnya semuanya. Baik. Cuma kata ulama kalau haid ya itu diharuskan. Adapun mandi junub biasa ya tidak mesti dibuka kepangan rambutnya. Ya, karena kalau haid kan ya sekali sebulan. Tapi kalau sekedar junub biasa mungkin terjadi pertempuran tanda kutip. Ya, maka tentu kerepotan jika harus dibuka terus ya kepangan rambutnya. Pagi terjadi mandi kepang lagi, siang terjadi kepang lagi, mandi lagi. Repot nantinya. Berat, masyaqqah. Jadi kalau dapat 3 kali sehari, tentu repot, harus dikepang, harus dibongkar terus rambutnya. Beda kalau haid ya sekali sebulan, maka dia disyaratkan untuk membuka kepangan rambutnya. Jadi ketika dia sudah menyirami seluruh badannya, itu sudah cukup. Ini cara yang pertama. Adapun cara kedua itu dengan cara yang sempurna. Itu diterangkan dengan 2 hadis. Hadis cara Aisyah dan hadis cara Maimunah. Ya, seringkas ya. Cara hadis Aisyah itu 6 tahapan. Yang pertama dia cuci tangan. Cuci tangannya. Kemudian ya dia tuangkan air ke tangan kiri lalu mencuci kemaluannya. Bersihkan, setelah itu dia berwudu sempurna. Yang ketiga, satu cuci tangan, kedua cuci kemaluannya menggunakan tangan kiri, ketiga berwudu sempurna, keempat ya, selesai rambutnya, lima dia tuangkan air di kepalanya 3 kali, yang keenam ya basahi seluruh badannya, selesai. 6 langkah mandi junub cara sempurna cara Aisyah radhiyallahu anha. Ini. Baik. Cara Maimunah ya, enggak usah dulu ya. Cara Aisyah saja yang penting mungkin. Yang penting mungkin cara ini insyaallah cukup. Yang lainnya mungkin ya nanti tambahkan ketika sudah mungkin. Kemudian kata beliau, "Wa yustahabbu akhdhu qutnatin fiha miskun au ghairuhu minat tibi." Disenangi baginya untuk mengambil kain, mengambil kapas yang ada misik, parfum di situ atau selainnya dari wangian, dia ya letakkan di kemaluannya setelah mandi. Karena ya berdasarkan perintah Nabi SAW kepada Asma dengan hal tersebut. Jadi habis mandi ya dia bersihkan dengan tambahkan wewangian agar itu aroma bekas-bekas darah mungkin itu bisa hilang. Ya bisa hilang. Itu tujuannya. Tapi tidak wajib ya, tidak mesti. Cuma kan ya namanya perlu dijaga dari hal tersebut. Perlu dijaga ya aromanya. Karena aroma itu sangat berpengaruh kepada suami. Ya makanya Abul Aswad rahimahullahu taala ketika
putrinya akan menikah, maka putrinya minta wasiat. Putrinya minta wasiat. Maka beliau memberikan wasiat dengan 3 hal. Ya, akrimi ainai. Muliakan kedua matanya. Ini para ummahat, para akhwat. Jadi muliakan kedua mata suami Anda. Bagaimana caranya? Matanya itu senang ya melihat. Pokoknya senangkan matanya. Tidak perlu disembunyikan. Yang dia mau lihat ya silakan perlihatkan. Kasih kepuasan melihatnya. Nah, yang kedua itu muliakan anfahu. Muliakan hidungnya. Muliakan hidungnya. Jadi jaga aroma, apakah pada badan kita, ataukah pakaian kita, ataukah aroma rumah, dijaga semuanya. Nah, yang ketiga, Yang ketiga udunaihi, jaga muliakan kedua telinganya, kedua telinganya. Jadi jangan baru dari kantor capek dari kerja di sawah dan kebun dan seterusnya cari uang, langsung tiba di rumah, langsung dikasih kata-kata mutiara. Sudah stres di luar, pulang ke rumah, ditambah stres lagi sama ratunya di rumah, tambah stres nantinya. Jadi dijaga telinganya, jaga matanya, muliakan matanya, hidungnya dan telinganya. Nah, ini. Begitu pula sebaliknya, jangan suami itu menuntut terus istrinya tampil wow, sementara suami tampil acak-acakan, ya tampil amburadul. Tidak peduli dengan penampilannya. Ini keliru juga. Jadi suami juga harus perhatikan bagaimana menyenangkan istrinya. Gimana agar pandangan istrinya itu senang melihatnya, puas melihatnya. Begitu pula hidungnya dan juga telinganya. Wanita itu dia hatinya sensitif. Dia mudah tersinggung. Ya, maka harus memilih kata-kata yang lembut, kata-kata yang pas. Karena biasanya ya apapun masalahnya tetap si suami yang salah. Ya, biasanya seperti itu. Tapi tidak semuanya ya. Ya, jadi kata orangnya selalu suami istri tidak pernah salah. Tapi ini tidak benar ya. Semua bisa salah. Suami bisa salah, istri bisa salah. Ya, tidak benar kalau dikatakan istri itu tidak selalu salah ataukah suami selalu salah. Masing-masing bisa bersalah semuanya, istri ataukah suami. Makanya harus ya belajar supaya paham mana kewajibannya masing-masing. Jangan cuma menuntut hak, ya hak-hak itu terus, tapi tidak memperhatikan bagaimana kewajibannya sebagai pasangan. Baik, kemudian kata beliau, tanbihun muhimun. Itu perhatian yang penting, catatan penting. Idza tahuratil haidu aw nufasau, apabila wanita haid ataukah nifas dia suci qabla ghurubis syamsi, sebelum matahari terbenam. Ya kayak sekarang ya, baru jam 5, belum maghrib, sudah suci. Ya. Maka lazimaha an tusalliya adz-dzuhra wal asra min hadzal yaumi. Dia harus salat zuhur dan asar di hari ini. Ya mungkin Anda haid hari ini tapi suci sekarang. Nah, berarti masih ada waktu untuk mengerjakan salat asar. Maka dia segera mandi dan lakukan salat tersebut dengan ya mengqadha juga zuhurnya. Karena waktu zuhur itu waktu daruratnya adalah di waktu asar. Maka dia kerjakan salat zuhur dan salat asar. Kalau sucinya sebelum terbenam matahari. Kayak sekarang. Maka dia mandi lalu salat zuhur dengan salat asar. Ya. Kemudian wa man tahurat minhuma qabla tulil fajri. Siapa yang suci dari keduanya sebelum terbit fajar. Nah, sekarang pagi. Maka lazimaha an tusalliyal maghriba
wal isya, sebelum subuh ya, maka dia harus sholat maghrib dan sholat isya di malam tersebut. Ya, contoh sekarang masih haid, terus sampai tengah malam, subuh 4:30 ya. Nah, sekarang subuh 3:30. Nah, ternyata dia terbangun 3:30 atau jam 4, sudah suci. Maka dia segera mandi, lalu sholat maghrib dan sholat isya. Ya, maghrib dan isya. Karena waktu darurat keduanya itu masih ada. Waktu daruratnya adalah itu sebelum matahari sebelum fajar terbit. Sebelum terbit fajar. Masih ada waktu setengah jam. Nah, berarti dia sholat maghrib dan sholat isya. Nah. Baik. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa lihada kana jumhur ulama, oleh karena inilah kebanyakan para ulama seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, mereka berpendapat bahwa apabila wanita haid dia suci di akhir siang, yaitu sebelum maghrib, maka dia salat zuhur dan asar seluruhnya. Begitu pula jika dia suci di akhir malam, maka dia salat maghrib dan isya seluruhnya. Nah, ini pendapat jumhur ya, Imam Malik, Syafi'i, Imam Ahmad rahimahullahu taala. Suara diukil dari Abdurrahman ibn Auf, juga dari Abu Hurairah dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Mereka berpendapat seperti itu karena waktu tersebut itu waktu yang mustarak bainas salataini. Dia tergabungkan dengan dua salat tersebut. Ketika ada udzur, ketika kondisi udzur, maka dia lakukan di waktu darurat tersebut. Waktu darurat tersebut. Nah, dipahami ya? Jadi kalau sucinya tadi sebelum di akhir siang kayak sekarang, maka dia salat zuhur dan asar. Tapi kalau dia suci sebelum subuh, mungkin jam 4, 3:30, ya maka dia masih bisa salat maghrib dan isya. Ya, maghrib dan isya. Salat subuh bagaimana? Ya. Amma idza dakhala 'alaiha waktu sholatin. Baik. Boleh disebutkan salat subuh ya. Saya tambahkan. Ini juga dinukil dari Syekh bin Baz rahimahullah taala. Jadi salat subuh jika dia suci di waktu subuh sebelum terbit matahari, maka dia mandi lalu salat subuh. Jika dia suci sebelum terbit matahari, dia segera mandi lalu salat subuh. Dan jika dia suci setelah terbit matahari, sudah terbit matahari, maka tidak ada kewajiban apa-apa baginya. Nah, jadi ini poinnya penting sekali. Jadi kalau dia suci setelah subuh, matahari belum terbit, maka dia mengqadha, maka dia segera, bukan qadha ya karena masih waktunya, maka dia segera mandi dan salat subuh. Nah, tapi jika sudah terbit matahari, maka tidak ada kewajiban qadha lagi baginya. Ya, tidak ada kewajiban apa-apa baginya. Nah, kemudian amma idza dakhala 'alaiha waktu sholatin. Adapun sekarang waktu salat sudah masuk. Summa hadat au nafasat. Tiba-tiba dia haid atau nifas. Qabla an tusalliya, sebelum dia salat. Nah, sekarang asar. Ya, asar ya. Masuk waktu asar, 3:30 misalnya. Tadinya suci. Kemudian dia ada keperluan sehingga pas jam 4 tiba-tiba haid. Padahal belum sempat sholat asar. Ya, belum sempat sholat asar. Apakah ini diqadha atau tidak? Ya, paham gambarannya ya? Jadi dia sudah masuk waktu sholat, tapi dia belum sempat sholat, tiba-tiba haid atau nifas. Maka apakah nanti sholat tersebut
dia qadha setelah suci atau tidak? Ini pembahasannya. Jadi saya ulang ya. Jadi jika dia masuk waktu sholat, taruhlah sekarang waktu asar, dan ternyata dia belum sempat sholat, tiba-tiba dia haid atau nifas, maka apakah dia mengqadha nanti sholatnya ketika suci atau tidak? Ini permasalahannya. Kata beliau, fal qaulur rajih, pendapat yang rajih adalah annahu la yalzamuha qada'atil sholati, bahwa tidak wajib bagi dia, tidak mesti bagi dia mengganti sholat tersebut. Tidak menggantinya. Nah, ya alasannya kenapa? Baik. Nah ini pendapat Ibnu Taimiyah, begitulah Abu Hanifah, Imam Malik, bahwa ya mereka berpendapat tidak mesti mengqadha. Kenapa? Baik. Alasannya karena mengakhirkan sholat, ini kan sholat itu dia punya waktu. Zuhur misalnya, waktunya setelah tergelincir matahari sampai panjang bayangan seperti panjang bendanya. Nah, waktunya kan di situ. Waktunya di situ. Berarti seorang hamba selama waktu tersebut dia masih bisa sholat kapanpun dia mau. Apakah di awal waktu pas tergelincir ataukah sebelum berlalu waktunya? Itu waktu dia untuk menunaikan sholat. Nah, cuma kan pembahasannya mana lebih afdal, itu pembahasannya. Tapi kalau waktunya semuanya boleh, dia boleh sholat di kapanpun, apakah di awal ataukah di akhirnya. Nah, tentu kan lebih afdal di awalnya, kecuali sholat isya. Maka pengakhiran sholat itu hukumnya pengakhiran yang dibolehkan. Maka ketika dia tadinya tidak segera sholat, dia tidak tergolong dari orang yang mufarrid, tidak tergolong orang yang meremehkan, ya, melantarkan sholat tersebut, karena waktunya masih ada. Jadi dikatakan dia melantarkan sholat itu ketika lewat waktunya. Ini kan masih ada waktunya masih ada. Berarti ya dia tidak dianggap sebagai orang yang mufarrid, orang yang meremehkan, melantarkan waktu tersebut, karena memang memang masih ada waktunya. Masih ada waktunya. Berarti ketika ternyata tiba-tiba dia haid sementara belum sholat, maka tidak ada qadha baginya. Ini pendapat yang kita ikuti ya dari hal tersebut. Karena memang waktunya itu muassa, waktunya luas. Ya, waktunya luas. Jadi ya seorang hamba bisa dia sholat kapanpun dia mau, apakah di awal atau di akhir. Cuma kan pembahasannya lebih afdal di awal. Maka andai kata tiba-tiba ada uzur, dia belum sholat, dia ada kesibukan, dia nanti bisa sholat ketika akhir waktu, tiba-tiba haid padahal belum sholat, maka dia tidak tergolong orang yang melantarkan. Nah, karena memang waktunya luas. Maka inilah alasan ya kenapa mereka tidak diharuskan mengqadha sholat tersebut. Ini poin-poinnya, ini penting bagi para akhwat. Juga para suami untuk mendidik istri-istrinya. Nikah itu bukan urusan menafkahi zahirnya saja, tapi batinnya pun perlu dinafkahi, perlu dididik, perlu dikasih ilmu. Itu kewajiban terberat bagaimana mendidik mereka, karena mereka tanggung jawab kita sebagai kepala keluarga. Ya, ku anfusakum ahlikum nar, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jadi mereka tanggung jawab kita, istri dan anak-anak. Jika mereka terlantar, maka Anda akan bertanggung jawab. Kenapa melantarkan dari tanggung jawabnya? Tidak gampang menjadi pemimpin, ya, tidak mudah menjadi pemimpin. Tapi orang sekarang ya berlomba-lomba menjadi pemimpin. Padahal ya memimpin diri sendiri saja itu luar biasa beratnya, luar biasa bagaimana beratnya pertanggungjawabannya. Tambah lagi ada keluarga, tambah berat pertanggungjawabannya.
Kalau memimpin desa, kabupaten, provinsi, negara, tentu lebih berat lagi pertanggungjawabannya. Nah, makanya dikatakan ya, innakum satahrisun alal imarah wa satakun nadamatan yaumil qiyamah. Sungguh kalian akan sangat bersemangat ingin mendapatkan kepemimpinan, padahal kepemimpinan tersebut itu akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Ya, penyesalan pada hari kiamat. Ya, jadi berat menjadi pemimpin. Tidak gampang. Iya. Makanya dan antara salaf itu ya kadang ketika mereka ingin diangkat jadi pemimpin, ya ada yang pura-pura tidak normal. Pura-pura tidak beres akalnya. Kenapa? Supaya tidak jadi diangkat jadi pemimpin. Takut mereka. Ya, kalau orang sekarang ya jangankan ditunjuk, malah kalau bisa bayar, bisa memimpin suatu lembaga ataukah suatu daerah. Ayah. Nah, terus berikutnya masalah yang tidur, ketiduran ataukah lupa, ataukah dia pingsan. Nah, apakah dia harus mengqadanya? Nah, maka ini ya bagi yang lupa ataukah dia pingsan, maka dia mengqada dari yang tinggalkan tersebut dan dia tidak berdosa ketika dia ketiduran. Nah, selesai ya masalah haid. Ya, kemudian poin kedua masalah istihadah. Masalah istihadah. Apa itu istihadah? Istihadah itu ya sailanud dami fi ghairi waqtihi ala sabil an-nazib. Min irqin wa yusamma al-adil. Dia darah yang mengalir pada selain waktunya. Dengan cara pendarahan dari urat. Ya, pendarahan dari urat. Jadi dia darah yang keluar di selain waktu haid. Selain waktu haid, dengan cara pendarahan di urat. Nah, dan ini masalah istihadah ini perkara yang cukup rumit. Kenapa? Karena dia mirip dengan darah haid. Mirip dengan darah haid. Nah, ya, sementara ketika wanita mengalami istihadah itu tidak berlaku padanya hukum-hukum seputar haid dan nifas. Maka dia tetap wajib sholat, tetap wajib berpuasa. Boleh baginya melakukan semua larangan-larangan bagi wanita haid dan nifas. Nah, jadi dia dianggap wanita suci. Ya, tetap dia orang yang suci, bukan lagi junub. Ini istihadah. Nah, maka dia harus bisa membedakan apakah ini darah yang keluar darah haid ataukah darah istihadah. Karena istihadah ini dia tidak tertentu waktunya. Dia bisa keluar kapanpun. Kadang keluar di waktu haid, kadang keluar di selain darah waktu haid. Nah, maka kata beliau, orang yang mengalami istihadah itu memiliki 3 kondisi, 3 keadaan. Yang pertama, jadi perempuan itu 3 punya keadaan. Yang pertama, antakunalah adatan, ma'rufatan. Perempuan itu dia memiliki atau adatun ma'rufatun. Dia memiliki kebiasaan yang dimaklumi sebelum ditimpa oleh istihadah. Nah, misalnya dia punya kebiasaan haid 4 hari atau 5 hari, ya di awal bulan atau di pertengahan bulan ataukah di akhir bulan. Dia punya kebiasaan tertentu. Pokoknya kalau di awal bulan, ya bulan Hijriah ya, dia haid dengan jumlah sekian hari. Dia punya kebiasaan seperti itu. Maka wanita yang seperti ini itu dia menggunakan kebiasaan tersebut. Ya, dia gunakan kebiasaan tersebut.
maka dia ketika ada yang keluar, maka dia duduk. Artinya duduk, artinya dia tidak sholat, tidak puasa, tidak melakukan larangan-larangan dari ketika haid. Nah, dia melakukan tersebut sesuai dengan kadar kebiasaannya. Dia tinggalkan sholat, puasa, dan seluruh dari hal-hal yang terlarang ketika wanita mengalami haid atau nifas. Maka jika sudah selesai adatnya kebiasaan tersebut, maka dia sholat dan menganggap darah tersisa yang keluar tersebut itu sebagai darah istihadah. Darah istihadah. Jadi misalnya dia punya kebiasaan 4 hari. 4 hari. Dari bulan 1, 2, 3, 4, 5 seterusnya, biasanya cuma 4 hari. Nah, pas bulan berikutnya, tiba-tiba hari ke-5, hari ke-6 masih ada darah yang keluar. Nah, berarti ini luar dari kebiasaannya. Maka lebihnya tersebut itu dianggap sebagai darah istihadah. Nah, jadi kebiasaan tadi 4 hari. Kapan ada hari ke-5, hari ke-6, maka itu dianggap darah istihadah, bukan darah haid. Dia menggunakan kebiasaannya. Nah, cuma andai kata kelebihan tersebut sudah terjadi 3 kali. Misalnya bulan 7 5 hari atau 6 hari, bulan 8 6 hari, bulan 9 6 hari. Nah, berarti kebiasaannya berubah. Kebiasaannya berubah. Kapan sudah terjadi 3 bulan berturut-turut, nah berarti dia punya kebiasaan itu berubah menjadi 6 hari. Nah, maka dia pegang 6 hari tersebut. Itulah masa haidnya sekarang. Selama 6 hari. Nah, ini berdasarkan hadis Ummu Habibah. Ya, kata Nabi SAW kepada Ummu Habibah, umkuthi qadrama kanat tahbisuki haidatuki. Berdiamlah engkau sesuai dengan kadar haidmu menahanmu. Lalu ya mandi dan sholatlah. Jadi sesuai kadar kebiasaan kamu, kebiasaan haidmu itu menahan kamu. Berapa lama biasanya haidmu itu terjadi? Jadi dia menggunakan kebiasaan tersebut. Nah, jika sudah lewat dari hal tersebut, nah, maka dia mandi dan sholat. Darah yang keluar itu dianggap darah istihadah. Darah istihadah. Dia sholat, puasa, ya suami juga boleh main-main, berkunjung, nah, dibolehkan juga. Karena dianggap istihadah. Ya silakan yang mau mengunjungi ya istrinya. Nah, baik. Ini dan juga berdasarkan hadis Saudara Sallam kepada Fatimah bintu Jahash, kata beliau, ya innama dzalika irkun, itu hanyalah urat yang pecah, bukan darah haid. Walaysa bihaid, bukan darah haid, itu hanya urat yang pecah. Maka fa idza aqbalat haidatuki fadai as-salata, jika datang darah haid maka ya tinggalkan salat. Jadi yang seperti itu darah istihadah ya, cuma darah yang keluar karena ada urat yang pecah. Ada gangguan syaitan di situ, sehingga darahnya keluar. Jadi bukan darah haid. Tetap dia sholat, nah tetap dia kerjakan semua yang diperintahkan. Nah, ini kondisi yang pertama. Kondisi kedua, jika dia tidak punya kebiasaan, tapi dia punya ilmu pembeda. Ya, dia mampu bedakan mana darah haid, mana darah istihadah. Nah, jadi ilmu tamyiz namanya. Dia bisa bedakan mana darah haid, mana darah istihadah. Darah haid itu ya biasanya kan dimaklumi, dia gelap, keruh, baunya tidak enak. Ya. Intinya lain-lain darah haid. Adapun darah istihadah ya darah biasa. Mana darah biasa? Ya kan ya merah, tidak berbau dan seterusnya. Darah haid memang agak lain. Ya, agak lain baunya, aromanya, kekantalannya berbeda. Ya, darah haid itu dia tidak membeku ketika keluar. Kalau darah biasa membeku ketika keluar. Nah, ya ada beberapa perbedaannya antara darah haid dengan istihadah. Ya, saya ulangi kembali.
Oke, darah haid itu dia warnanya gelap. Warnanya gelap. Ya. Adapun darah istihadah ya darah biasa. Jadi kalau kita sebutkan istihadah ya ingat saja darah biasa. Darah biasa. Istihadah itu darah biasa. Jadi kalau kita berdarah seperti itu darah istihadah. Darah haid ya dia warnanya gelap. Begitu pula aromanya ya menyengat. Enggak enak kalau darah haid. Lain-lain baunya. Punya ya kurang sedap. Kalau darah biasa ya baunya darah biasa. Dari sisi kekentalannya, darah haid itu lebih kental. Dia lebih keras, tebal. Darah biasa istihadah ya dia tipis, ya lunak. Nah, kemudian penggumpalannya. Darah haid setelah keluar itu dia tidak menggumpal, tidak kental. Tidak mengeras. Kalau darah istihadah, dia akan mengeras. Kan darah biasa seperti itu kan? Dia kalau keluar lama-lama akan menjadi keras. Ya, kayak orang di penjual apa ini di pemotongan sapi itu, ya kadang ada yang main-main, yang apa, yang tidak amanah ya. Jadi darah yang sudah mengental itu dijual karena seperti apa hati ya. Nah, penjual coto wah senang beli, padahal darah yang mengental, itu haram dimakan darah. Ini tidak boleh, maka ya mereka berdosa ketika menjualnya. Dia di apa ke penjual coto dijual sehingga orang menyangka itu hatinya atau apanya, padahal darah yang mengental. Ini istihadah. Kemudian sumbernya itu kalau darah haid dia dari rahim. Adapun istihadah, dia urat yang pecah, ya urat yang pecah. Ini di antara perbedaannya. Maka jika seorang wanita itu dia bisa membedakan mana darah mana istihadah, maka dia menggunakan hal tersebut. Dia gunakan ilmunya. Maka tiba-tiba ada keluar darah, dia cek, dia bisa bedakan. Ini istihadah ini, jelas sekali bedanya. Dia kan alami setiap bulan ya. Maka dia jelas sekali ini darah haid, ini darah istihadah ini. Sehingga dia lihat bisa membedakan, maka dia menghukumi dari hal tersebut. Ya, dan para akhwat itu hendaklah dia perhatikan terus hal tersebut. Dia berupaya agar ilmunya masalah haid istihadah ini bisa kuat. Pokoknya kalau dia darah haid, begini ciri-cirinya. Kalau dia darah biasa, begini ciri-cirinya. Sehingga mudah bagi dia ketika menimpa dirinya hal tersebut, dia sudah paham. Ini saya masih harus sholat ini karena ini cuma darah istihadah, bukan darah haid. Ini kondisi yang kedua. Yang ketiga, kondisi terakhir, yaitu wanita yang dia tidak punya kebiasaan, tidak jelas. Kadang 3 hari, kadang 4 hari, kadang 5 hari, kadang di awal bulan, kadang tengah-tengah, kadang akhir bulan, tidak jelas waktunya. Di sisi lain, dia juga tidak bisa bedakan mana darah haid, mana darah istihadah, karena mirip-mirip. Darah haidnya itu sulit terbedakan antara istihadah dan darah haid. Maka bagaimana kalau seperti ini? Maka caranya dia mengambil berapa lama biasanya dari keluarga terdekatnya. Jadi kalau misalnya orang tuanya, saudara-saudarinya misalnya cuma 5 hari, maka dia mengambil itulah kadar haidnya. Sisanya dianggap istihadah. Ini sebagian pendapat. Pendapat lain mengatakan itu berdasarkan ya sabda Nabi SAW kepada Hamna bintu Jahash. Jadi boleh perintahkan untuk boleh katakan bahasa innama hiya ya raqdatun minasyaitan, itu cuma hanya goncangan dari syaitan. Maka fatahayyidi sittata ayyamin atau sab'ata ayyamin, maka engkau mengambil masa haidmu 6 atau 7 hari. Setelah itu kau mandi. Jadi Nabi SAW membatasi 6 sampai 7 hari saja. Kapan lewat 7 hari, maka kau mandi dan sholat. Ini bagi perempuan yang tidak bisa membedakan haid nifas, tidak bisa tamyiz, tidak pula punya kebiasaan. Maka dia menempuh hal tersebut.
Dia mengambil paling banyaknya 6 atau 7 hari. 6 atau 7 hari. Sisanya dia tetap sholat. Dia tetap sholat dan berpuasa dan seterusnya. Nah, maka kata beliau, faida ya istanabat, jika sudah hilang, maka sholat dan sholat 40 sholat 24 hari ataukah ya 23 hari. Puasa dan sholat, karena hal tersebut, nah, ya itulah takarannya. Itulah takarannya. Yalah, kuliah ini 3 kondisi ya bagi perempuan, ya bagi perempuan. Jadi 3 hal. Jika dia punya kebiasaan, maka dia ambil patokan kebiasaannya, lama haidnya, kapan waktunya. Itu dia gunakan. Selebihnya dianggap istihadah. Yang kedua, dia bisa mentamyiz, membedakan. Maka dia menggunakan ilmu tersebut. Ketika dia lihat ciri-cirinya bukan ciri-ciri adalah haid, maka dia anggap dirinya sedang mengalami istihadah. Dia tetap sholat dan seterusnya. Kondisi ketiga, yang tidak punya adat kebiasaan, tidak juga bisa mentamyiz, maka dia mengambil maksimal 6 atau 7 hari. 6 atau 7 hari. Sisanya dia dianggap istihadah, dia tetap sholat dan seterusnya. Ini dia kondisi bagi para perempuan. Nah, terakhir, itu apa yang harus dilakukan ketika bagi wanita istihadah. Nah, maka yang pertama, bagi istihadah ini ya, karena dia tetap wajib sholat, maka wajib ketika dia wajib baginya untuk mandi di penghujung haidnya. Jadi kalau tadi dia punya kebiasaan 5 hari misalnya, maka dia ternyata hari ke-6 masih ada darah keluar, adatnya 5 hari, hari ke-6 masih ada darah keluar, maka dia mandi. Untuk mandi junub dari haid. Mandi junub dari haidnya. Nah, jadi yang 5 hari setelahnya itu dianggap haid, selesai, dia mandi junub. Setelah itu terangkat status junubnya dari haidnya. Setelah itu setiap kali dia ingin sholat, yang kedua, dia mencuci kemaluannya. Ketika dia ingin sholat, maka dia menutupi dari kemaluannya supaya tidak keluar. Dia cuci, lalu tutupi sesuatu dari lubangnya, lalu diberikan pembatas sehingga darah tidak keluar. Dan dia berwudu setiap kali hendak sholat. Ini pikirnya. Jadi tadi setelah dia haid, ini jika bersambung dengan darah haidnya, istihadahnya bersambung dengan darah haid, maka dia mandi junub dulu. Habis itu dia mencuci kemaluan, dia cuci, lalu menutupi. Ketika ini sholat, maka ditutupi dan berwudu. Dia berwudu setiap kali hendak sholat. Nah, maksudnya setiap sholat di sini itu sholat yang bersambung. Jadi misalnya dia mau sholat rawatib, maka ya sebelum duhurnya itu sekaligus dengan duhurnya dan setelah ba'diyahnya, ba'da duhurnya juga, itu satu paket. Bukan sholat sunnah dulu sebelum duhur, berwudu lagi, mau sholat duhurnya wudu lagi, mau ba'diyahnya wudu lagi. Anda seperti itu. Nah, tapi dia sudah satu paket. Maksudnya setiap berwudu setiap kali wudu sholat, itu setiap sholat wajibnya. Zuhur, dia berwudu. Asar wudu lagi. Maghrib wudu lagi, isya wudu lagi. Setiap sholat. Nah, jadi dia berwudu setiap kali sholat. Itu sholat yang terpisah tersebut. Adapun ya qobliyah, wajibnya dan ba'diyahnya itu dianggap satu paket. Tidak ada masalah dengan satu kali wudu. Satu kali berwudu. Nah, baik. Ya, saya rasa cukup ya masalah istihadah ini. Kalau ada pertanyaan nanti ya pekan depan insyaallah bertanyakan ya, pekan depan pertemuan berikutnya. Boleh tanyakan masalah ya seputar kali ini, ya haid dan istihadah. Dan masih ada pembahasan lagi tentang masalah nifas. Wallahu al-musawwab. Jadi serasa cukup. Jadi tadi sebagian ulama mengatakan ya dia setiap kali sholat itu mandi.
Tapi ini pendapat yang roji insyaallah itu cukup dengan berwudu. Cukup dengan berwudu tanpa perlu mandi. Nah wallahu a'lam bissawab, naqtadil qadar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka walhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.